Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dalam hidup ini, tidak ada satupun manusia yang benar-benar bebas dari ujian. Setiap kita sedang berjalan di medan juang masing-masing, memikul beban yang kadang tak terlihat oleh mata orang lain. Ada yang berjuang dalam diam, ada yang menangis di balik senyum, ada pula yang tampak kuat, namun sebenarnya nyaris roboh. Di titik inilah, kita sering bertanya, mengapa hidup terasa begitu berat? Dan sampai kapan ujian ini harus kami tanggung? Namun wahai jiwa yang lelah, ketahuilah satu hal. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa menghadirkan jalan untuk bertahan. Allah tidak pernah membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan salah satu senjata paling kuat yang Allah titipkan kepada manusia, agar tidak hancur oleh ujian hidup, adalah sabar. Sabar bukan kelemahan. Sabar bukan tanda menyerah. Sabar adalah kekuatan jiwa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih Allah untuk naik derajatnya. Maka dalam video ini, mari kita renungi bersama bagaimana menjadikan sabar sebagai senjata hidup, sebagai kunci kekuatan menghadapi ujian, dan sebagai jalan menuju pertolongan Allah yang paling indah. Makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukanlah sikap pasrah tanpa arah, bukan pula sikap diam tanpa makna. Sabar adalah kekuatan batin yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika kita sendiri tidak mampu memahami maksud dari semua peristiwa yang menimpa. Dalam sabar, hati belajar untuk tetap tegak meski badai datang bertubi-tubi, dan iman tetap berdiri meski dunia seakan runtuh dari segala sisi. Banyak manusia keliru memaknai sabar sebagai tanda kelemahan, seolah orang yang sabar adalah orang yang kalah. Padahal justru sebaliknya, sabar adalah bukti kekuatan iman yang tidak semua orang mampu memilikinya. Orang yang sabar adalah mereka yang mampu menahan diri dari keputusasaan, menahan lisan dari keluhan yang berlebihan, dan menahan hati dari prasangka buruk kepada Allah. Meskipun ujian hidup terasa sangat menyakitkan, sabar adalah keadaan ketika hati tetap memilih percaya kepada Allah, meski jawaban doa belum kunjung datang. Ia adalah keputusan untuk tetap berjalan di jalan kebaikan, meski langkah terasa berat dan hasil belum terlihat. Sabar bukan tentang tidak merasa sakit, tetapi tentang tidak membiarkan rasa sakit itu mematikan harapan kepada Rob semesta alam. Dalam hidup ini, seringkali ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada manusia, dari harapan palsu terhadap dunia, dan dari keyakinan bahwa kebahagiaan hanya datang dari apa yang terlihat. Melalui sabar, Allah membimbing hambanya untuk kembali bersandar sepenuhnya kepadanya. Tidak sedikit orang yang merasa jauh dari Allah justru karena mereka menolak sabar. Mereka ingin semuanya berjalan sesuai rencana sendiri, tanpa mau menerima rencana Allah yang sebenarnya jauh lebih sempurna. Padahal ketenangan sejati tidak lahir dari kehidupan yang tanpa masalah, tetapi dari hati yang mampu menerima takdir dengan iman. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa sabar bukan perkara kecil. Ia adalah kunci pertolongan dan kemenangan. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan janji langsung dari Allah bahwa orang yang bersabar tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah selalu membersamai mereka. Ketika Allah mengatakan Dia bersama orang-orang yang sabar, itu berarti pertolongannya dekat, pengawasannya nyata, dan kasih sayangnya tidak pernah putus. Namun kebersamaan Allah ini hanya dirasakan oleh hati yang mau tunduk, bukan oleh hati yang terus memberontak terhadap takdir. Sabar juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan kepada manusia. Ada luka yang cukup Allah saja yang tahu. Ada air mata yang cukup langit saja yang menyaksikan. Dalam kesendirian itulah iman diuji dan sabar diperdalam. Seorang hamba yang sabar akan belajar bahwa hidup bukan soal siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Banyak orang tampak sukses di luar, namun jiwanya rapuh di dalam. Sebaliknya, orang yang bersabar mungkin terlihat biasa, namun hatinya kokoh dan tidak mudah runtuh. Sabar adalah proses panjang yang membentuk kedewasaan ruhani. Ia membuat seseorang tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat mengeluh, dan tidak menjadikan manusia sebagai sandaran utama. Orang yang sabar tahu bahwa manusia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah salah dalam memberi ujian. Dalam kesabaran, seseorang belajar menunggu dengan iman, bukan menunggu dengan keluhan. Ia memahami bahwa setiap detik penantian adalah ibadah. Selama hatinya tetap husnuzon kepada Allah
dan lisannya terjaga dari keluh kesah yang melemahkan iman. Salah satu contoh paling agung tentang sabar adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah nabi yang diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan secara bersamaan. Penyakit yang dideritanya berlangsung sangat lama, hingga banyak manusia menjauh darinya. Namun di tengah penderitaan yang luar biasa itu, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh tentang takdir Allah. Beliau tidak mempertanyakan keadilan Allah, tidak pula berhenti beribadah. Bahkan ketika tubuhnya lemah dan hampir tidak tersisa apa-apa, hatinya tetap penuh dengan keimanan. Doa Nabi Ayub bukanlah tuntutan, melainkan pengakuan penuh adab kepada Rabb-Nya, bahwa hanya Allah tempat bergantung dalam segala keadaan. Kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda cinta yang mendalam. Allah ingin mengangkat derajat hambanya, ingin menjadikannya contoh bagi manusia sepanjang zaman tentang bagaimana bersabar dalam penderitaan yang paling berat sekalipun. Dan ketika Allah melihat kesabaran Nabi Ayub telah sempurna, Allah mengangkat ujian itu dengan cara yang indah. Kesehatannya dikembalikan, nikmatnya dilipat gandakan, dan namanya diabadikan sebagai simbol kesabaran sejati hingga akhir zaman. Dari kisah ini kita belajar bahwa sabar tidak pernah sia-sia. Setiap detik menahan luka, setiap usaha menjaga iman, semuanya dicatat dan akan dibalas Allah dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sabar juga melatih hati untuk tidak bergantung pada hasil instan. Allah bekerja dengan waktunya sendiri, dan waktu Allah selalu tepat. Apa yang terasa lama bagi kita, seringkali adalah waktu yang dibutuhkan hati kita untuk benar-benar siap menerima nikmat. Ketika seseorang mampu bersabar, ia tidak mudah hancur oleh ucapan manusia, tidak goyah oleh kegagalan, dan tidak putus asa oleh kehilangan. Sabar menjadikan hati kokoh, meski keadaan di luar tidak menentu. Allah mencintai orang-orang yang sabar karena mereka tetap setia meski diuji. Mereka tidak berpaling ketika doa belum dikabulkan, dan tidak meninggalkan Allah ketika hidup terasa berat. Setiap sabar yang engkau latih hari ini sedang membangun kekuatan besar dalam jiwamu. Kekuatan yang mungkin belum engkau sadari sekarang, tetapi kelak akan sangat engkau syukuri. Sabar adalah senjata orang beriman. Senjata yang tidak terlihat, tetapi mampu melindungi hati dari kehancuran dan menjaga iman tetap hidup di tengah badai kehidupan. Dan siapapun yang menjadikan sabar sebagai pegangan hidupnya, ia mungkin terluka, tetapi tidak akan pernah benar-benar kalah. Mengapa Allah menjadikan sabar sebagai ujian hidup? Dalam perjalanan hidup, banyak orang bertanya dengan nada yang hampir putus asa, mengapa aku yang diuji terus-menerus, sementara yang lain terlihat baik-baik saja? Pertanyaan ini muncul bukan karena lemahnya iman, tetapi karena hati yang sedang lelah. Dan Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya, bahkan sebelum kata-kata itu terucap dari lisan. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah membenci seorang hamba. Justru seringkali ujian adalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikan, sedang membentuk, dan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Allah tidak sembarangan memilih siapa yang diuji, karena setiap ujian selalu disesuaikan dengan kemampuan dan potensi iman seseorang. Allah menjadikan sabar sebagai inti ujian hidup, karena sabar adalah pintu menuju kedewasaan ruhani. Tanpa sabar, iman akan mudah rapuh, doa akan cepat ditinggalkan, dan hati akan mudah dipenuhi prasangka buruk. Dengan sabar, seseorang belajar mengenal dirinya sendiri dan mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam. Hidup yang terlalu mudah seringkali melahirkan hati yang lalai. Kenikmatan yang terus mengalir tanpa ujian dapat membuat manusia lupa bahwa semua berasal dari Allah. Maka ujian hadir sebagai pengingat agar hati kembali tunduk dan jiwa kembali bersandar kepada Rabb-Nya. Allah ingin melihat apakah seorang hamba mencintainya hanya ketika diberi nikmat, atau tetap setia ketika diuji dengan kesulitan. Sebab cinta sejati kepada Allah tidak diukur dari seberapa banyak nikmat yang diterima, tetapi dari seberapa kuat iman tetap berdiri saat ujian datang. Sabar menjadikan seseorang tidak mudah rusak oleh keadaan. Ia mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak meninggalkan Allah. Inilah kekuatan yang Allah tanamkan dalam diri orang-orang yang bersabar. Ketika sabar diuji, sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita untuk mempercayai rencananya. Rencana yang seringkali tidak kita pahami di awal, namun kelak akan kita syukuri di akhir. Banyak hal dalam hidup yang baru terasa hikmahnya setelah waktu berlalu. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Bahkan air mata itu menjadi saksi keikhlasan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya.
sabar juga mengajarkan kita untuk melepaskan kendali palsu. Kita sering merasa ingin mengatur segalanya, padahal kendali sejati hanya milik Allah. Ketika kita bersabar, kita sedang mengakui bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Ada ujian yang datang untuk memperbaiki arah hidup. Ada ujian yang hadir untuk membersihkan dosa. Ada pula ujian yang Allah turunkan untuk mengangkat derajat seorang hamba ke tingkat yang tidak bisa dicapai hanya dengan ibadah biasa. Allah mengetahui bahwa manusia mudah terikat pada dunia, maka ujian hadir untuk melepaskan ikatan itu perlahan, agar hati tidak terlalu menggantung pada manusia, harta, jabatan, atau pengakuan, melainkan hanya kepada Allah semata. Dalam kesabaran, seseorang belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Ketenangan seperti ini hanya bisa lahir dari iman yang matang. Seringkali, ujian datang bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk mengubah cara pandang kita terhadap keadaan. Dari mengeluh menjadi bersyukur, dari menyalahkan takdir menjadi memperbaiki diri, dari berharap pada manusia menjadi bersandar kepada Allah. Allah ingin melihat sejauh mana seorang hamba mampu menjaga adabnya kepada Allah saat diuji. Apakah ia tetap sholat, tetap berdoa, tetap menjaga lisan, dan tetap percaya bahwa Allah Maha Adil dalam segala ketetapannya. Sabar melatih hati untuk tidak reaktif terhadap keadaan. Ia tidak terburu-buru marah, tidak cepat berputus asa, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang rapuh. Ujian juga menjadi pembeda antara iman yang diucapkan dan iman yang dihidupkan. Banyak orang mampu berkata, "Aku beriman," tetapi hanya orang-orang yang sabar yang mampu membuktikannya ketika ujian datang. Allah Maha mengetahui bahwa tanpa ujian, manusia akan sulit tumbuh. Seperti emas yang harus dibakar agar murni, iman pun harus diuji agar kuat dan bersinar. Sabar mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan memiliki batas. Tidak ada malam yang abadi, tidak ada luka yang terus berdarah, dan tidak ada kesedihan yang Allah biarkan tanpa akhir. Ketika seseorang memilih sabar, ia sedang memilih jalan yang berat, namun penuh keberkahan. Jalan yang mungkin sepi, namun Allah sendiri yang menemani setiap langkahnya. Allah sering menunda jawaban doa, bukan karena tidak mendengar, tetapi karena sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat, dan waktu Allah selalu membawa kebaikan yang lebih luas dari harapan manusia. Dalam sabar, seseorang belajar untuk tetap berbuat baik, meski hidup tidak sedang baik-baik saja. Ia tidak membiarkan luka menjadikannya buruk, dan tidak membiarkan ujian mematikan nurani. Sabar menjadikan seseorang lebih lembut kepada sesama, karena ia tahu rasanya terluka. Ia tidak mudah menghakimi, tidak cepat menyalahkan, dan lebih memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Allah mencintai orang yang bersabar, karena mereka tidak lari dari Allah ketika diuji. Mereka justru semakin mendekat, semakin tunduk, dan semakin yakin bahwa hanya Allah sebaik-baik penolong. Setiap kesabaran yang terasa berat hari ini sedang membangun fondasi kuat untuk masa depanmu. Fondasi iman yang tidak mudah runtuh oleh guncangan hidup. Ujian tidak pernah datang untuk mempermalukanmu. Ia datang untuk menguatkanmu, untuk membersihkanmu, dan untuk mendekatkanmu kepada Allah dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kenikmatan semata. Sabar bukan berarti tidak ingin keadaan berubah, tetapi sabar adalah memilih tetap taat sambil menunggu perubahan itu datang dari Allah. Dan ketika kesabaran telah mencapai batasnya, pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya dengan cara yang paling indah dan penuh hikmah. Menjadikan sabar sebagai senjata hidup sehari-hari. Sabar tidak hanya berhenti sebagai konsep yang indah untuk didengar, tetapi ia harus dihidupkan dalam setiap detik kehidupan. Sabar menjadi senjata ketika ia hadir dalam cara kita merespons masalah, bukan dalam besarnya masalah itu sendiri. Dua orang bisa menghadapi ujian yang sama, namun hasilnya berbeda karena sikap hati yang berbeda. Menjadikan sabar sebagai senjata hidup berarti melatih diri untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap keadaan. Ketika emosi naik, sabar mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat bahwa Allah sedang melihat cara kita bersikap, bukan hanya apa yang sedang kita hadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar sering diuji melalui hal-hal kecil yang berulang. Ucapan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau harapan yang tidak terpenuhi. Jika kita mampu bersabar dalam hal kecil, maka sabar dalam ujian besar akan terasa lebih ringan. Sabar sebagai senjata berarti kita tidak membiarkan kemarahan mengendalikan lisan. Kita memilih diam ketika berbicara hanya akan menambah luka, dan memilih bicara dengan hikmah ketika kata-kata dapat membawa kebaikan. Ini bukan kelemahan,
melainkan kendali diri yang tinggi. Dalam pekerjaan dan usaha, sabar melatih kita untuk tetap jujur, meski jalan pintas terlihat menggiurkan. Sabar mengajarkan bahwa rezeki tidak perlu dikejar dengan cara yang melanggar, karena apa yang ditetapkan Allah tidak akan tertukar. Menjadikan sabar sebagai senjata juga berarti mampu menerima proses panjang tanpa kehilangan semangat. Tidak semua keberhasilan datang cepat, dan tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Sabar menjaga kita agar tidak berhenti di tengah jalan hanya karena lelah. Dalam hubungan dengan manusia, sabar membuat kita mampu memahami bahwa tidak semua orang mampu memperlakukan kita dengan baik. Namun sabar mencegah kita membalas keburukan dengan keburukan. Karena kita sadar bahwa akhlak kita lebih berharga daripada kepuasan sesaat. Sabar mengajarkan bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan dengan perdebatan. Ada pertempuran yang justru dimenangkan dengan diam, dengan menahan diri, dan dengan mempercayakan keadilan kepada Allah. Ketika menghadapi kegagalan, sabar menjadi tameng yang melindungi hati dari keputusasaan. Ia mengingatkan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Sabar juga hadir dalam ibadah. Konsisten salat, berdoa tanpa lelah, dan tetap berbuat baik meski hasilnya belum terlihat adalah bentuk sabar yang sangat mulia di sisi Allah. Menjadikan sabar sebagai senjata berarti tidak mengukur nilai diri dari penilaian manusia. Kita tetap melangkah meski tidak diapresiasi, tetap berbuat baik meski tidak dipuji. Karena tujuan kita adalah ridha Allah, bukan pengakuan dunia. Dalam kondisi sulit, sabar membantu kita memisahkan antara usaha dan hasil. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sementara hasil adalah urusan Allah. Dengan cara ini, hati menjadi lebih tenang dan tidak mudah terbebani. Sabar juga berarti menjaga hati dari iri dan dengki. Ketika melihat orang lain lebih dahulu berhasil, sabar mengajarkan kita untuk mendoakan, bukan membandingkan. Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Menjadikan sabar sebagai senjata hidup membuat kita tidak mudah goyah oleh perubahan. Hidup memang tidak selalu stabil, tetapi sabar membuat kita tetap berdiri meski keadaan berubah. Sabar menumbuhkan ketahanan mental yang kuat. Ia menjadikan seseorang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kehilangan arah meski berada dalam tekanan. Dalam kesendirian, sabar mengajarkan kita untuk berdialog dengan Allah. Ketika tidak ada manusia yang mendengar, Allah selalu hadir. Inilah kekuatan terbesar orang yang bersabar. Sabar juga melatih kita untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Keputusan yang lahir dari ketenangan selalu lebih selamat daripada keputusan yang lahir dari amarah. Menjadikan sabar sebagai senjata berarti kita memilih untuk tidak menyimpan dendam. Kita mungkin terluka, tetapi kita tidak membiarkan luka itu mengubah hati menjadi gelap. Sabar membantu kita menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Kita menerima apa yang ada hari ini, sambil tetap berharap pada kebaikan yang Allah siapkan esok hari. Dalam menghadapi kritik dan celaan, sabar menjaga kita agar tidak hancur. Kita mengambil pelajaran jika itu benar, dan menyerahkan sisanya kepada Allah jika itu tidak adil. Sabar membuat kita tetap lembut meski dunia keras. Ia menjaga hati agar tidak menjadi kasar hanya karena sering disakiti. Menjadikan sabar sebagai senjata hidup juga berarti membiasakan diri bersyukur di tengah kekurangan. Syukur memperkuat sabar, dan sabar memperindah syukur. Setiap kali kita berhasil bersabar, iman kita naik satu tingkat. Mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat berharga di sisi Allah. Sabar adalah latihan seumur hidup. Ia tidak selesai dalam satu ujian, tetapi terus diasah dalam berbagai keadaan. Ketika sabar telah menjadi kebiasaan, hidup terasa lebih ringan, meski masalah tetap ada. Karena hati telah belajar cara bertahan. Orang yang menjadikan sabar sebagai senjata tidak takut pada ujian. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dan ketika sabar benar-benar hidup dalam diri seseorang, tidak ada ujian yang mampu meruntuhkan imannya. Buah kesabaran dan janji Allah bagi orang yang bertahan. Tidak ada satupun kesabaran yang benar-benar hilang di sisi Allah. Setiap detik menahan emosi, setiap malam menahan air mata, dan setiap usaha menjaga iman di tengah keterpurukan. Semuanya dicatat oleh Allah dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Meski manusia tidak menyadarinya, Allah tidak pernah lalai sedikit pun dari perjuangan seorang hamba yang bersabar. Buah pertama dari kesabaran adalah ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan ketenangan karena masalah telah selesai, melainkan ketenangan karena hati telah percaya sepenuhnya kepada Allah
Ketika hati yakin bahwa Allah mengatur segalanya, kegelisahan perlahan berubah menjadi ketundukan yang menenangkan. Kesabaran juga melahirkan kekuatan batin yang tidak mudah runtuh. Orang yang sabar mungkin terlihat lemah di mata manusia. Namun di hadapan Allah, ia adalah hamba yang kokoh. Ia tidak mudah panik oleh perubahan, tidak mudah putus asa oleh kegagalan, dan tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Allah menjanjikan pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa nilai kesabaran sangat besar, bahkan melebihi ukuran amal yang biasa. Ketika Allah mengatakan pahala tanpa batas, itu berarti balasan tersebut melampaui logika manusia. Buah kesabaran berikutnya adalah kejernihan dalam memandang hidup. Orang yang sabar tidak melihat ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai pendidikan dari Allah. Ia memahami bahwa setiap kesulitan membawa pesan dan setiap luka menyimpan hikmah. Kesabaran juga menumbuhkan kedewasaan rohani. Seseorang yang bersabar tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Ia lebih fokus memperbaiki diri dan menjaga hubungannya dengan Allah. Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar tabi'in, memiliki pandangan yang sangat dalam tentang kesabaran. Beliau mengatakan bahwa sabar bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga menjaga hati agar tidak protes terhadap ketetapan Allah. Menurut beliau, buah kesabaran yang paling besar adalah keselamatan iman. Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa kesabaran menjaga seseorang dari 3 kehancuran besar: keluhan yang melemahkan iman, amarah yang merusak akhlak, dan keputusasaan yang menjauhkan dari Allah. Orang yang bersabar akan selamat dari ketiganya. Beliau juga memandang bahwa kesabaran adalah penopang utama keimanan. Iman tanpa sabar akan runtuh ketika diuji. Maka orang yang bersabar sebenarnya sedang menjaga imannya agar tetap hidup dan tidak mati di tengah cobaan. Menurut Hasan Al-Basri, buah kesabaran adalah kemampuan untuk tetap taat di saat sulit dan tetap rendah hati di saat lapang. Inilah tanda bahwa sabar telah benar-benar meresap ke dalam jiwa seseorang. Kesabaran juga melahirkan rasa cukup. Orang yang sabar tidak mudah mengeluh tentang apa yang tidak ia miliki, karena hatinya sibuk mensyukuri apa yang masih Allah titipkan. Rasa cukup ini menjadikan hidup terasa ringan, meski keadaan terbatas. Buah kesabaran seringkali hadir dalam bentuk yang halus. Bukan selalu berupa harta atau keberhasilan besar, tetapi berupa ketenangan, kemudahan dalam ibadah, dan kekuatan untuk terus melangkah tanpa kehilangan arah. Allah sering mengganti kesabaran dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang. Namun penggantian itu tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Apa yang pergi mungkin diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan iman dan masa depan seseorang. Kesabaran menjadikan seseorang lebih bijak dalam menghadapi manusia. Ia tidak mudah tersulut emosi, tidak reaktif terhadap perlakuan buruk, dan tidak membiarkan luka menjadikannya pribadi yang keras. Buah kesabaran juga terlihat dalam cara seseorang memandang waktu. Ia tidak terburu-buru menuntut hasil, karena ia percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya menurut Allah. Hasan Al-Basri juga menegaskan bahwa orang yang bersabar akan merasakan manisnya iman. Manis yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang selalu menolak ujian dan terus mengeluh terhadap takdir. Kesabaran melahirkan keikhlasan yang mendalam. Ketika seseorang sabar, ia tidak lagi beribadah demi hasil dunia, tetapi karena cinta dan kepatuhan kepada Allah. Buah sabar berikutnya adalah keberanian menghadapi hidup. Orang yang sabar tidak takut pada ujian baru, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah melepaskan hambanya sendirian. Kesabaran juga menjaga seseorang dari kelelahan batin yang berlebihan. Ia tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berserah, sehingga hatinya tidak hancur oleh tuntutan yang tidak realistis. Allah memberikan keberkahan pada hidup orang yang sabar. Meski rezekinya sederhana, hidupnya terasa cukup. Meski jalannya tidak mudah, hatinya tetap tenang. Buah kesabaran juga berupa kelapangan dada dalam menerima takdir. Seseorang boleh bersedih, boleh menangis, tetapi hatinya tidak memberontak terhadap ketetapan Allah. Hasan Al-Basri mengingatkan bahwa kesabaran adalah perisai bagi hati. Tanpanya, hati mudah terluka dan iman mudah terkikis. Kesabaran menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Karena dalam kesulitan, doa menjadi lebih jujur, dan sujud menjadi lebih dalam. Buah sabar juga terlihat dalam kematangan emosi. Orang yang bersabar tidak mudah menyakiti, karena ia tahu betapa perihnya disakiti. Kesabaran membentuk pribadi yang kuat namun lembut, teguh dalam prinsip, tetapi halus dalam sikap. Allah mencintai orang yang bersabar, karena mereka tetap menjaga adab meski sedang diuji. Mereka tidak kehilangan iman ketika kehilangan dunia. Buah kesabaran yang paling tinggi adalah ridha.
Ketika hati mampu menerima takdir Allah dengan lapang, tanpa perlawanan batin, maka saat itulah jiwa menemukan ketenangan sejati. Dan ketika seseorang telah sampai pada ridha, tidak ada lagi ujian yang terasa sia-sia. Semua menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Kesabaran sebagaimana diajarkan oleh para salaf, bukan hanya kekuatan bertahan, tetapi jalan menuju keselamatan iman dan kemuliaan di sisi Allah. Sahabatku, jika hari ini hatimu terasa sangat berat, jika langkahmu terasa lambat, dan jika doa-doamu seakan menggantung di langit tanpa jawaban, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru di saat engkau merasa paling lelah, Allah sedang paling dekat, mendengar setiap helaan napas dan bisikan hati yang tidak sanggup terucap. Tidak apa-apa jika engkau merasa lemah, tidak apa-apa jika engkau menangis. Sabar bukan berarti harus selalu kuat di hadapan manusia, tetapi tetap jujur di hadapan Allah. Biarkan air mata jatuh, selama iman tidak jatuh bersamanya. Allah tahu berapa banyak luka yang kau simpan tanpa cerita. Allah tahu berapa sering kau menahan diri agar tidak mengeluh. Dan Allah tahu berapa kali hatimu ingin menyerah, namun tetap memilih bertahan. Semua itu tidak sia-sia, karena Allah Maha Adil dalam membalas setiap kesabaran. Jangan bandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, ujian dan takdirnya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain bisa jadi sangat berat bagimu, dan Allah memahami itu sepenuhnya. Jika doamu belum terkabul, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah sedang menundanya, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat. Apapun bentuk jawabannya, semuanya lahir dari kasih sayangnya. Sabar bukan berarti berhenti berharap. Sabar adalah tetap berharap, sambil menjaga adab kepada Allah, tetap berdoa meski lelah, tetap berusaha meski hasil belum terlihat, dan tetap percaya meski hati sedang diuji. Ingatlah bahwa tidak ada malam yang abadi. Sepekat apapun gelap, fajar pasti datang. Begitu pula dengan ujian hidup. Ia memiliki batas, dan Allah tidak akan membiarkan hambanya tenggelam selamanya dalam kesedihan. Jika hari ini engkau merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Ketika manusia pergi, ketika dunia mengecewakan, Allah tetap setia menemani. Dan kebersamaan dengan Allah jauh lebih cukup daripada dukungan manusia manapun. Jangan meremehkan kesabaran kecil yang kau lakukan. Menahan lisan, menahan emosi, tetap sholat di tengah lelah. Semua itu adalah amal besar di sisi Allah. Jika dilakukan dengan ikhlas, Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat, lembut dan matang. Luka yang kau alami hari ini adalah bagian dari proses itu. Jangan membenci prosesnya, karena di sanalah Allah bekerja paling dalam. Jika engkau pernah kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai, yakinlah bahwa Allah tidak mengambilnya tanpa alasan. Bisa jadi Allah ingin melindungimu dari sesuatu yang lebih menyakitkan, atau menyiapkan pengganti yang lebih baik untukmu. Sabar bukan berarti hidup menjadi sepi dari kebahagiaan. Justru orang yang sabar akan merasakan kebahagiaan yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih tahan lama, karena ia tidak bergantung pada keadaan. Jangan lelah menjadi orang baik hanya karena dunia tidak selalu adil. Kebaikan yang kau lakukan, meski tidak dibalas manusia, tidak akan pernah luput dari balasan Allah. Ketika hatimu mulai goyah, kembalilah kepada Allah. Sujudlah lebih lama, berdoalah lebih jujur, dan ceritakan semua yang kau simpan. Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Sabar adalah jalan orang-orang yang ingin selamat imannya. Jalan yang mungkin berat, tetapi penuh cahaya. Jalan yang mungkin sunyi, tetapi Allah sendiri yang menemani. Jika engkau terus bertahan hari ini, suatu hari nanti, engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur tidak menyerah," karena di sanalah engkau akan melihat betapa indahnya pertolongan Allah. Tidak semua orang mampu bersabar. Maka jika hari ini engkau sedang berjuang untuk sabar, ketahuilah bahwa Allah sedang memuliakanmu dengan ujian itu. Teruslah berjalan meski perlahan. Teruslah berdoa meski suaramu gemetar. Teruslah berharap meski hatimu lelah. Allah melihat semuanya. Dan ketika waktu yang tepat tiba, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah engkau sangka. Jalan yang membawa ketenangan, keberkahan, dan jawaban atas semua kesabaranmu. Maka jadikan sabar sebagai senjata hidupmu. Bukan untuk melawan manusia, tetapi untuk menjaga imanmu tetap hidup. Karena orang yang bersabar tidak pernah benar-benar kalah. Ia hanya sedang menunggu kemenangan yang Allah siapkan dengan cara terbaik. Dan pada akhirnya kesabaran akan membawamu pada satu kesimpulan paling indah dalam hidup ini. Bahwa bersama Allah tidak ada ujian yang sia-sia.
dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Sahabatku, jika video ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, agar lebih banyak jiwa yang sedang lelah bisa ikut merasakan ketenangan ini. Tulis di kolom komentar doa atau pelajaran yang paling menyentuh hatimu, karena bisa jadi itu menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel Suara Hikmah, agar kita bisa terus saling menguatkan dalam iman, sabar, dan harapan. Semoga Allah menguatkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.